Selamat pagi, di kesempatan kali ini saya Maria Clara Widowati dengan NRP belakang 027 dari kelas Komputasi Geofisika A. Di sini saya akan melakukan pengkodingan secara langsung mengenai tugas-tugas yang sudah sesuai dengan tugas ETS yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, di sini tugas ETS ada 5, yaitu yang pertama kita disuruhkan untuk membaca data, dan kemudian dari data tersebut kita akan mencari statistik dasar seperti rata-rata, standar deviasi, intercept, slope, R dan R2. Nah, lalu dari regresi antar variabel atau tugas ketiga itu kita mencari hubungan yang ditunjukkan dari nilai R kuadrat. Misal R kuadratnya lebih kecil daripada 0,3, maka hubungan dari variabel tersebut, hubungan antar variabel X dan Y itu tidak memiliki hubungan atau lemah, tidak signifikan. Dan kemudian tugas keempat, kita diberikan tugas untuk memprediksi apa yang terjadi pada kedalaman selanjutnya. Misal kita menentukan prediksi itu 800, 900, dan 1000. Nah, di kedalaman 800, bagaimana prediksi nilai dari porosity, densitas, PP, resistivity, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada komentar ML yang menjelaskan hubungan antara variabel, dan yang kemudian juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari sintaks yang dibuat. Dan ada juga variabel apa yang memiliki hubungan kuat dengan kedalaman. Kemudian ada regresi itu dalam ilmu geofisika itu kegunaannya untuk apa? Oke, jadi di sini kita akan mulai. Yang pertama kita akan membaca data tersebut. Di sini akan judulnya apa? Judul grafik R dan R serta prediksi dari QFish. Kemudian di sini kita masukkan sintaks data sama dengan read matrix. Kita masukkan di sini nama dari file yang tersimpan. Nah, maksud dari sintaks ini itu data sama dengan matrix berarti data yang akan kita gunakan itu tuh berasal dari variabel dan semua yang berada di Excel ini, berada di sini. Matrix ini maksudnya ya tabel-tabel yang ada di Excel tersebut. Nah, lanjut kita akan masuk ke mengumpulkan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Variabel yang pertama itu ada, kita persingkat saja biar simple, tidak mengharuskan depth, porosity, density, dan sebagainya. Kita mewakilkan itu dengan satu huruf supaya lebih mudah. Data
in-depth. Nah, maksudnya ini adalah variabel A itu menggambarkan data pertama kita, yaitu depth. Ada data pertama. Dari sini hanya komentar. Ini menunjukkan bahwa A itu adalah data dari depth. Dan seterusnya, ini adalah sebagai data kedua. Data kedua, porosity. Dan seterusnya sampai data ke-5. Data porosity density. Keempat, ini ada VP, kecepatan gelombang P. Kemudian ada E, data. Di sini ada resistivitas. Kemudian lanjut N length. Nah, maksudnya N sama dengan length dalam kurung A ini berarti ini panjang dari data tersebut itu kan 70. Nah, panjang dari data tersebut ini bergantung pada variabel yang di paling kiri, yaitu variabel tarikatnya. Nah, variabel tarikatnya itu depth. Nah, depth ini berjumlah berapa? Cuma 70 kan dari sini. Dari X tersebut. Cuma 70. Bentar, kita akan buka terlebih dahulu. Nah, dari sini data depth itu kan berjumlah sebanyak 70. Nah, maka total jumlah data nanti, jumlah total data dari B, C, D, dan E itu bergantung pada jumlah dari data A, yaitu 70. Maka B, C, D, dan E akan mengikuti jumlah data A, yakni berjumlah 70 data. Dan bisa di sini mana mengakumulasikan. Di sini tulis terlebih dahulu sum A sama dengan 0, sum B dengan 0. Nah, sintaks ini berfungsi seperti ini. Bayangkan jika kita itu menggunakan kalkulator, kita pasti segala sesuatunya berawalkan dari 0. Jadi ini berfungsi untuk memulai sebuah angka, memulai sebuah nilai dari sum atau sigma, dari keseluruhan, dari semuanya. Jadi data-data yang ditentukan misalnya dari A, dari B, C, D, dan seterusnya. Dan di sini kita masukkan sum. Sama dengan 0, seterusnya.
Kemudian di sini kita masuk ke sum AB. Sum AB ini maksudnya tadi kita akan menuliskan AB, AC, AD, AE. Nah, itu karena variabel B, C, D, dan E itu bergantung pada depth. Jadi A ini sebagai variabel pengikatnya, dan B ini ada variabel B, C, D, dan E ini adalah variabel bebasnya. Jadi kita tidak bisa ngasal seperti B, C, C, D, D, E. Itu tergantung dari variabel terikatnya. Dan sum ini nanti bergantung pada fungsi-fungsi yang akan kita gunakan, seperti di sini kan kita membutuhkan dalam menghitung rata-rata, standar deviasi, regresi linear, R2, R biasa, R2, intercept dan slope. Itu kita membutuhkan fungsi ini. Jadi itu tergantung pada perhitungan yang akan kita lakukan. Oh ya, jangan lupa bahwa ingat selalu bahwa untuk angka-angka ini C, D, E, B, dan seterusnya itu harus sesuai dengan yang kita tulis di sini. Jadi jika apa yang kita tulis di sini adalah menggunakan huruf kapital, maka tuliskan juga variabel tersebut dalam bentuk kapital. Karena jika kita menggunakan huruf yang berbeda atau meskipun sama seperti A kecil dan A besar, itu tidak akan terbaca karena itu sesuai dengan variabel yang telah kita tentukan sebelumnya. A, B, A, C, A, D, A, E. Sudah. A2, B2, C2, D2. Oh, yang C belum. Lanjut kita masuk ke fungsi for-nya. Untuk sintaks ini for i sama dengan 1n itu berarti dari data nanti akan dilakukan looping dari data pertama hingga data ke n. Data ke n yakni data terakhir yaitu data ke 70. Dari sini ini maksudnya adalah sum a sama dengan sum a plus ai. Maksudnya kita akan di sini kita akan menghitung di sini akan dihitung sigma a dari data pertama sampai data ke i. Data ke i itu data berapa? Data ke i ya sampai ke n ini 70. Jadi akan dihitung dari sigma a dari data pertama a dari hingga data ke terakhir a yaitu data ke 70 dari a. Dan begitu seterusnya sampai data ke data yang berada di kolom E. Ini di sini karena ini sama. Sum C sama dengan sum C plus C sum D sama dengan sum D plus D E sum E sama dengan dan sintaks ini harus sesuai dengan apa yang telah kita masukkan di sini.
tinggal ganti saja. Ini D, ini D, lanjut lagi di sini E, ini E. Ini masuk ke variabel yang terikat dengan bebas. Di sini ada sum AB sama dengan sum AB plus A I dikali B. Jadi sinaks ini tuh maksudnya adalah dari sigma AB, dari sigma A dan B. Sigma A itu kan variabel yang terikat ya, dan yang B itu variabel bebasnya. Nah, di sini sigma dari AB semuanya itu kan terus melanjutkan penghitungan sampai data A yang ke I dan data B yang ke I. Yang dimana I ini sampai 70. Berarti pengulangan ini akan terus berlanjut sampai terhitung sigma AB dari A 70 dan B ke 70. Terusnya tinggal kita ganti saja di sini. Ini C. Sampai ke yang E. Jangan lupa tambahkan N di sini sebagai penanda bahwa fungsi for pengulangan ini sudah berhenti. Sudah stop di data ke ini. Di variabel AE. Ini kita lanjut ke rata-rata. Hitung min. Sini hitung min kita gunakan simbol A bar, yaitu seperti yang bisa kita gunakan di matematika itu. Misalnya kita menghitung X bar, X rata-rata, itu di atasnya ada garis X garis set. Nah ini plus A bar sum A per N. Maksud dari A bar sama dengan sum A bagi N itu adalah bar sum A bar. Maksud dari A bar sama dengan sum A per N itu adalah sigma A itu akan dibagi dengan total jumlah data, seperti pada rumus rata-rata yang sering kita gunakan. Ini lanjut. Dan kita akan terus menggunakan rumus ini sampai ke data E. Lalu lanjut, di sini kita akan menghitung standar deviasi. Rumusnya dari A. Ini square root sum A2 minus sum
A2 per N per N. Oke, mungkin sudah benar. Mungkin. Jadi ini, kenapa kita dengan A2 dan di sini kesamaan biasa? Jadi sum A ini dihitungan oleh masing-masing rumusnya. Karena sum A ini akan digunakan untuk mean, untuk rata-rata, maka untuk standar deviasi kita akan menggunakan sigma tersendiri. Sebenarnya sama saja, cuma karena ini digunakan untuk standar deviasi. Jadi setiap rumus itu ada seperti sigma-nya sendiri, seperti itu. Nah, rumus dari standar deviasi itu ada standar deviasi A itu akar sigma A dikurangi sigma A kuadrat dibagi dengan N. Kemudian bawahnya per N-1. Kita akan terus hitung ini sampai variabel E. Tinggal ganti-ganti saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut. D2, D. Kemudian di sini kita akan lanjut ke menghitung interslope dan intercept dan slope. Sebelum kita masuk ke R dan R2, karena R dan R2 kita membutuhkan intercept dan slope. Sini rumusnya dari M. Nah, di sini kemiringan itu, jadi gini, kita totalnya nanti akan membuat 4 grafik, yaitu grafik AB, AC, AD, dan AE. Nah, AB ini pasti suatu dari grafik itu ada kemiringannya. Nah, dari kemiringan grafik tersebut kita akan masukkan rumus-rumusnya di sini. Jadi adalah sum AB min sum. Ini sama seperti rumus gradien. Sum AB kurangi sum A kali B per A kali B bar Oke, jadi di sini maksudnya sum AB, yaitu sigma dari AB, akan dikurangi dengan sum A dikali B. Kemudian ada A kali B bar, kemudian per sum A sigma A2 dikurangi sum A dikali A bar.
Lanjut ke rumus B. B bar dikali mana? Kali kurangi M AB kali A bar B bar min A M AB kali A bar. Oke, sudah. BAB sama dengan B bar min M bar min M AB A bar. Oke. Jadi rumus dari intercept sendiri adalah B bar itu rata-rata dari B dikurangi M dari AB dikali dengan rata-rata dari A. Di sini kita bisa langsung lanjut saja karena kita tinggal mengganti AB dengan variabel-variabel yang lain. Pencet guys, pencet C. Nah, di sini kenapa yang A tidak diganti? Karena A ini merupakan variabel terikatnya. Jadi yang diganti hanya variabel bebasnya. HA Oh, sudah. Lalu kita akan masuk ke R dan R2. Hitung R dan R kuadrat. Jadi di sini rumus R dan R kuadrat itu kan pecahan ya. Jadi atas dan bawah pembilan dan mebut. Di sini kita akan menuliskan pembilan dan mebutnya itu terpisah. Karena apa? Agar supaya terbaca lebih mudah terbaca. Kalau kita langsung menggunakan dalam satu sintaks, tidak kita pisahkan terlebih dulu pembilan dan mebut, itu kan lebih susah dalam mengatur kurung-kurungnya. Dan juga tanda-tanda operasinya itu akan lebih susah dalam kita atur. Oke, lanjut kita masuk ke penyebut. Kita masuk ke pembilang terlebih dahulu. Pembilang di sini kita akan hitung dari untuk yang variabel AB. Itu yang atas penyebut N kali sum AB. Dua AB square root N kali sum A2 sum kuadrat N kali sum 2 dikurangi sum
square root n sama 2. Jadi di sini dari R-nya nanti nih, R-nya nanti R AB itu X1 per X2. Nah, kita gunakan seperti ini supaya sudah saya paparkan tadi, lebih mudah terbaca, lebih mudah dalam kita mengatur tanda kurung dan tanda operasi bilangannya. Jadi di sini X2AB dan X2AB untuk menghitung R, itu bagian atas pembilang itu kita ada total data dikali sigma AB, lalu dikurangi dengan sigma A dikali sigma B. Yang kemudian yang bawahnya untuk penyebutnya kita ada square root atau akar dari total data dikali sigma A2 dikurangi sigma A kuadrat. Lalu dari situ akan dikalikan dengan total data dikali sigma B2 dikurangi sigma B kuadrat. R squared AB. Nah, kemudian untuk sintaks yang selanjutnya itu untuk variabel AC, AD, ACAD, dan AE itu sama semua. Kita tinggal mengganti variabel B-nya dengan variabel bebas lainnya. B AC 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 jadinya sama C C C AC 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 kemudian disini kita ganti dengan D D. Nah, ini ingat kenapa kita tidak mengganti variabel A, karena variabel A ini adalah variabel terikatnya. Jadi variabel B, C, D, dan E yang sebagai variabel bebas itu bergantung pada A. Kemudian kita masuk ke pembuatan grafik. Grafik 1 itu kita ada grafik untuk A terhadap B. Figure ini kita gunakan panggilan figure untuk memanggil sebuah ini. Kita kan membuat grafik itu kan membutuhkan sebuah tempat ya, tempat kotak, kanvas lah istilahnya. Nah, figure ini kita gunakan untuk memanggil kanvas ini. Jadi kita bisa membuat grafik di kanvas tersebut. Ada plot. Ini sebagai X dan Y. X-nya adalah A, yaitu depth, dan B tadi adalah porosity. Ya, porosity. Berperan sebagai Y. X dan Y. A dan B kedalaman, depth, dan porosity. AB ini sini. Kita akan gunakan magenta
dan bulat-bulat sebagai penanda titik-titiknya. Jadi misalnya A-nya 1, B-nya 2, 1 dan 2. Kan akan bertemu di sini. Nah, titik ini akan kita warnai menggunakan warna magenta dan titik ini akan berbentuk bulat. Oh. Line width ini adalah ketebalan dari bulatan itu tadi. 2 marker face. Marker face color ini jadi gini, dalam bundaran dari titik ini tadi itu dalamnya belum terisi warna. Nah, bagian dalamnya itu tadi kita akan isi warna dengan warna magenta juga. Jadi seperti ini. Ini adalah bulat sebagai O, warna magenta, dan dalamnya kita akan isi lagi menggunakan warna magenta. Hotline ini berfungsi sebagai jadi ketika dari titik-titik ini nanti akan ditimpa dengan garis, itu titik-titik tersebut tidak akan hilang, tapi juga tertimpa. Akan panggil dulu nilai minimal dari A. Terus kemudian kita panggil juga nilai maksimal dari A. Max. Jadi nilai minimal B terhadap regresi linear. Rumusnya itu MAB kali amin minimal plus BAB. Untuk B max, nilai maksimal dari B ada terhadap regresi linear MAB dikali A max plus BAB. Di sini ada plot, itu kita masuk ke plottingan untuk garis ini, untuk garis miring. Tadi kan kita nge-plotting titik-titiknya, sekarang kita plotting garis ini. A min A max B min B max minus B rumah line width dua. Punggung saya sakit. Oke, jadi di sini kita akan memplotting dari fungsi-fungsi ini, nilai maksimum minimum itu dengan warna biru. B minus itu artinya minus itu adalah garisnya akan berupa garis lurus seperti ini, lurus. B itu adalah warnanya itu blue. Jadi garis lurus ini nanti akan berwarna blue atau biru. Line width nanti ukuran dari line width dari ketebalannya nanti adalah sebesar 2. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Nah, kita di sini beri legendnya input data, bisa input data dari A, B. Tetap di XY saja, XY.
karena di sini A berperan sebagai X dan B berperan sebagai Y. Kemudian koma atau komanya di luar, mungkin luar. Garis persamaan. Tutup X label, kita akan di sini kita sebagai memberi label itu depth. Porosity. Jadi bagian X nanti di bawah ini, di bawah garis ini kan akan ada namanya depth, dan yang di sini akan namanya porosity. Title tabel grafik hubungan antar depth dan porosity dengan R dan R kuadrat. Kemudian di sini kita grid on. Grid nanti jadi dalam grafik nanti ada kotak-kotaknya. Kemudian kita beri teks untuk menampilkan nilai R dan R2 tersebut di dalam grafik. Unit normalis, dan kita tentukan posisinya, position 0,7, 0,8. Kita gunakan string untuk memanggil data tadi. Data yang dimaksud di sini itu adalah dari data R dan R2, karena tadi kan ada di kolom yang berbeda, dari line yang berbeda. R A B. Ini untuk menampilkan datanya F per N. F per N, koma R A B R H squared AB. Tinggal di sini font size-nya. Font size-nya kecil saja. 11 sudah oke. Kemudian warna dari tulisannya nanti kita beri white. Kita juga akan memberi bold. Kita gunakan fungsi font big. Itu kita akan bold. Oke, jadi untuk memanggil grafiknya nanti kita akan kita mendesain grafik tersebut seperti ini. Fungsi berikutnya sama. Kita hanya tinggal mengganti variabel B-nya dengan variabel CDE. Grafik kedua,
Ini mengganggu. Minimize. C. Untuk Y labelnya ini kita ganti. Tadi ketiga ada density. Grafik hubungan antara depth dan density. RAC. Kita lanjut ke grafik ketiga. AD. AC. C minus, C minimal. C. 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 Ini porsi kita ada ganti dengan, sebentar saya lupa. C itu density. Oh ini AD. AD itu VP. VP. AD ini terakhir untuk grafik 4 dengan E. Ini apa kuning? Oh, AB. Oh, double guys. Ini E min MAE. Kemudian untuk E itu tadi resistivity. Oke, setelah ini kita lanjut ke kita print atau kita menampilkan data-data tersebut. Agak panjang. Data res. Oke, di sini kita gunakan
fprintf average depth. Itu kita panggil average-nya sebanyak 2 angka di belakang koma. Oke, jadi apa maksud dari fprintf average depth kemudian persen titik 2f per n abar? Ini maksudnya di sini di sini kita akan menampilkan jumlah rata-rata dari variabel A. Variabel A ini akan seperti ini. Jadi misalnya ini. Kita akan tentukan di sini tulisannya average depth. Kita juga bisa gantiin dengan ini. Rata-rata. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kita juga bisa tuliskan seperti ini tadi. Bebas. Intinya di sini itu sebagai namanya nanti. Nah, di sini kita akan namakan average depth. Itu kita akan panggil abar, panggil ini, panggil abarnya, panggil total dari ini tadi, panggil dari rata-rata A, untuk ditampilkan di average depth dengan maksimal 2 angka di belakang koma. Jadi kalau kita mau 6 angka, tinggal ganti 8 angka, bebas. Begitu juga berlaku dengan yang lainnya. PP Oh iya, sebelumnya di sini kita tambahkan dulu biar lebih cantik saja. fprintf total data. Jangan lupa untuk menutup line dengan titik koma. Sudah, kita masuk ke std result. Sintaksnya sama, masih fprintf. Kita mungkin beri 3. Ini sintaksnya sama, cuma kita ganti A-nya dengan yang lainnya. B. C. D. PP. E.
Oke, kita di sini lanjut dengan slope dan intercept. Sintaknya masih sama, menggunakan f-print f. Depth porosity. Kita gunakan 4 angka di belakang koma. F-print f B N ya, jangan lupa tutup lainnya dengan titik koma. Kita copy AC density setelah density ada dp. Slope ini M ini menggambarkan slope, intercept menggambarkan B. B menggambarkan intercept. Oke, kita lanjut ke R dan R2 result. Di sini kita akan melakukan penentuan interpretasi dari nilai R kuadrat. Jadi misalnya kita masukkan R kuadratnya nanti terbaca sebesar lebih kecil daripada 0,3. Lebih kecil daripada 0,3 itu berarti hubungan antar variabelnya itu tidak signifikan. Jadi akan keluar setelah hasil R, R2, maka hubungan dan bawahnya nanti akan ada tulisan R2 tidak signifikan. Printf R depth and panggil sini RAB. N, R squared AB. Nah, di sini kita masuk ke fungsi sintaks untuk representasi R kuadrat. Di sini kita menggunakan fungsi if else. Jadi if jika R kuadrat AB itu lebih kecil daripada 0,3, maka
maka munculkan interpretasi sangat lemah atau tidak signifikan. Else if atau jika yang lainnya R squared B lebih kecil dari 0,5 F print F interpretasi kalau nggak salah lemah. Kemudian lanjut lagi else if squared AB lebih kecil interpretasi sedang R squared AB ini 0,9 ya, lebih besar daripada 0,9 lebih kecil. Interpretasi kuat. Oke, lanjut lagi. Lebih besar dari 0,9. Nah, N ini sini digunakan untuk menandakan selesainya loopingan tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah jika if R kuadrat AB itu lebih besar daripada 0,3, maka dia akan keluar tulisan interpretasi sangat lama atau tidak signifikan dan seterusnya. Tinggal ganti di sini. Density AC kemudian kita ganti AD PP
Lalu di sini kita ganti dengan AE. Nah, itu tadi tadi itu resistivity. Oke, lanjut. Jika sudah terprint semua, kita lanjut untuk memprediksi. Prediksi nilai. Prediksi nilai B, C, D, E jika A ditentukan sebesar 400, 900, dan 1000. Masukkan di sini sintaksnya. Yang pertama adalah A pred, yaitu di sini A prediction. Masukkan sebagai matriks 400, 900, 1000. Print F tampilkan di sini prediksi nilai jika A prediksi nilai B, C, D, E. Kenapa F print? Display. Yang display di sini. Kenapa F print F? Maaf, salah. Nah, ini lanjut di sini masuk ke fungsi pengulangannya. For I sama dengan 1 length. Nah, jadi di sini maksud dari fungsi for I sama dengan 1 length applet. Ini pengulangan perhitungan ini, pengulangan perhitungan prediksi akan terus berlanjut hingga sejumlah total dari banyaknya variabel applet. Di sini ada total 3. Dengan 800, 900, dan 1000. Jadi pengulangan perhitungan dari prediksi tersebut akan terus berulang sampai hingga maksimal ke 3 karena variabel A ini hanya maksimal 3. Bpred rumusnya gunakan tadi M A B pred I plus. Jadi untuk mencari prediksi itu kita ada variabel yang diprediksi. Itu cara mencarinya, variabel diprediksi sama dengan kemiringan atau M dari variabel yang terikat tersebut dikalikan dengan variabel milik A prediksi sampai ke 3, 8, sampai ke variabel I 800, 900, 100. Dari pengulangan pertama nanti akan dikeluarkan. Pertama 800, kemudian dihitung 900, kemudian dihitung 1000. Ditambah dengan B dari AB atau variabel tersebut. Ini kita masuk sini F print F. A
B N. Jadi di sini nanti A-nya nanti akan muncul untuk prediksi A800, A900, dan A1000. F N B. Ini sama sintaksisnya digunakan untuk memanggil nilai-nilai yang sudah kita hitung. Nah, oke. Jangan lupa kita taruh N yang menandakan berhentinya fungsi loop tersebut. Ini sudah semua. Ini kita akan coba run. Oh iya, untuk menyimpan ini nanti harus sama dengan folder tempat kita menyimpan Excel yang telah kita gunakan tadi. Jadi di sini akan tuliskan ini. Nah ini geofis dataset ini tadi kan kita simpan di folder komputasi geofisika. Maka untuk menyimpan ini nanti juga harus sesuai di komputasi geofisika. Kita akan beri judul ETS MATLAB. Save. Ya, membaca. Nah, ada error. Error di line 50. Sebentar. Line 50. Ini apa? Ada yang belum. Oh, ini belum kita beri ini. Kita tutup dulu. Error in line 50. Line 50. Oh, ini. Sum AB. Ya, ini apa ya? Ini berarti juga bawahnya juga error. M sum AB min sum A kali B. Sum AB min sum A kali B. Oh, ini.
Saya ketemu teman-teman. Nah, ini. Sum AB kurangi sum A kali B bar A2 A bar. Oke. Ini salah sini, salah rumus. Kita coba, semoga bisa. Saran kembali. Klien 91. Oke, tapi di sini grafiknya sudah mau terbaik. Kita sudah bisa memplotting figurnya 91. Error using text. Apa yang salah? Oh, mungkin tidak boleh melakukan ini. Coba. Not a numeric scalar. Oke. Kita tidak menggunakan ini. Saran. Ini normalize. Units. String koma print f min. Atau using text. Value not numeric scalar. String f. Per n RAB R squared KB. Oh, ini nih font size-nya. Nah, itu ukurannya, bukan ini. Bukan nilai tertentu. Coba lagi. Hmm. 146. Oh, ini nih. Jadi hurufnya jangan kapital. Itu 74.
Oh, ini kita pilih salah satu. Oh, F print. Oke, maaf. F print. F. Nah, ini masih ada kesalahan dari grafik. Kita akan membenarkan nanti. (206) Oh, ini. Mana tadi? Print F. Print F. Nah, di sini kita akan mengoreksi terlebih dahulu grafiknya. Ada kesalahan di sini. Sum AB min sum A kali B bar per sum A2 min sum A bar B. B bar min M AB kali A bar. Oke, sudah. Jadi regresinya. N sum AB sum A sum B baru N sum A1 N sum B min B kuadrat. Min A MAB kali A min plot A min ada kesalahan di plotnya berarti. Fit line, nah fit line sebagai fit line. Fit line-nya garis persamaan.
Ini nggak kesini sih. Layout. Nah, click on. Nggak harus ini. Rumusnya mungkin salah. MAB. Oh, B-nya tadi kebalik ya. Nah, ini. Bar M. Coba. BAB sama dengan B bar minus MAB. Saran. Masih error. Sebentar. Tidak sesuai regresinya. MAB sama dengan sum AB minus sum A kali B bar. Bar sum A2 minus sum A kali ini kita jadikan satu dulu. Nah, permasalahan kita ada di grafiknya. Bentar. R N kali sum AB min sum A sum B square root N sum A min sum A kuadrat minus N sum sudah benar. Berarti tingkatnya sini yang salah. Oh, ini. AD. Coba lihat. Oh.
Nah, dikit lagi guys. Ini sudah mau mendekati. Hitung intercept dan slope. MAB sum AB kali B bar sum A B AB B bar. AB AC AD AE ED B C D E AB AC plot AB. Ini dari AB, MAB. R kuadrat AB. Plotnya sintaksnya sudah. Oh, apakah ini? Ini bukan agak ngaruh ya? Coba. Oh, oh ini nih sebentar. Kita belum menambahkan ini A2 ini A kuadrat. Oh iya ya. Oke, kita coba. Nah, sudah berhasil. Oke, jadi tadi kurang kuadrat. Nah, di sini, sebentar, kita gunakan layout dulu. Layoutnya kita tile all. Di sini itu, sebentar. Wait.
Pokoknya segini aja. Di sini akan ada tulisannya. Nah, ini data-data yang ada di Excel tadi. Dia dipanggil semuanya dari 10 sampai ke data ke 770 data. Total data di sini ada 70. Rata-rata sekian sekian sekian, standar deviasi sekian sekian, M dan B sekian. Dan nih R2 depth dan porosity sangat kuat. Berarti hubungan antara variabel X dan Y, antara kedalaman dan porositas, itu keduanya sangat mempengaruhi. Jadi bisa dilihat di sini depth porositas. Depth. Semakin dalam itu porositasnya semakin kecil. Kalau yang ini, yang density itu juga sangat kuat. Karena dia semakin naik depth, maka semakin naik juga porositasnya. Kemudian untuk yang VP, itu VP. Jadi semuanya ini keduanya sama-sama sangat kuat. Jadi bisa disimpulkan dari grafik ini tuh semakin dalam, semakin jauh kedalamannya. Itu entah semakin naik atau semakin turun dari porositas, densitas, kecepatan gelombang, dan resistitivitasnya. Nah, interpretasi dari regression linear dalam teknik geofisika itu adalah menunjukkan seberapa penting sih suatu variabel itu terhadap kedalaman yang kita teliti. Kita kan menelitinya nanti di bawah kedalaman, di bawah permukaan bumi. Nah, maka variabel-variabel ini seperti porositas, densitas, VP, resistitivitas itu sangat memiliki pengaruh dalam kedalaman. Nah, jika sudah menemukan titiknya, kita akan mengetahui, dapat menyimpulkan dari apa yang terjadi di situ, apa yang bisa kita dapatkan dari situ. Kemudian di sini ada prediksi. Di sini kita juga memprediksi. Prediksi jika saat kedalaman 800 itu porositasnya akan sekian, density sekian, VP sekian, resistitivitasnya sekian. Dan juga 900, kemudian 1000. Oke. Sekian penjelasan dan coding labs dari saya, Mariela Widowati, nomor NRP belakang 027 dari kelas komputasi geofisika A. Semoga dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan semestinya. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih.